Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali bersama tim hukum dari DPD IKM Kota Tangerang beserta pengurus dari DPD IKM Kota Tangerang dalam rangka menyingkapi perihal surat pencabutan SK DPD kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang. Hari ini kami dari DPD IKM Kota Tangerang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum untuk dapat memproses segala sesuatu terkait dengan surat pencabutan SK kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang oleh DPP IKM yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Bapak Dr. Haji Fadlizon dan Sekjen Nefri Henry. Terkait dengan hal itu, maka kami berharap segala sesuatu proses pencabutan yang tidak mendasar ataupun sesuatu yang sama sekali tidak memiliki alasan yang jelas dapat sama-sama kita buka seterang-terangnya agar proses ini mendapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berorganisasi. Insya Allah perjuangan kami di Kota Tangerang, masyarakat Minang perantau, berharap semua kebenaran, semua keadilan dapat terwujud. Minangkabau punya falsafah Minang, adek basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Pemimpin hanya didulukan salangkah, ditinggikan sarantian. Jadi tidak ada istilah tangan besi, otoriter, apalagi yang sangat saya sayangkan, Bapak Fadlizon adalah seorang yang selalu berteriak tentang sebuah demokrasi, tapi hari ini dia membuat suatu tindakan yang keluar dari garis-garis demokrasi. Ini yang sangat kita sayangkan. Saya sebagai masyarakat Minang, mewakili seluruh teman-teman, sangat menyayangkan ini. Minangkabau lahir dari dulu sudah diajarkan tentang sebuah demokrasi. Hari ini hilang sebuah demokrasi di IKM. Inilah yang kita tuntut untuk membuka kebenaran itu sebenar-benarnya. Oleh karena itu, terkait dengan proses ini, karena kita sudah menyerahkan kepada tim hukum dari DPD IKM Kota Tangerang, semoga tim hukum dapat memberikan penjabaran, penjelasan, karena semua proses kita lakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kepada tim hukum, mungkin ada penyampaian yang dapat disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Indra Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Saya selaku ketua dari tim hukum yang dipercayakan oleh Pak Indra Jaya dalam case perbuatan melawan hukum, pencabutan kepengurusan di DPD IKM Kota Tangerang. Saya tidak bisa banyak bicara karena lebih banyak bicara lebih baik nanti di peradilan. Karena apa? Saya hanya bisa bicara singkat karena kita sudah nggak main-main. Kita pantang mundur satu langkah pun. Itu prinsip pribadi saya dan tim-tim hukum yang ditunjuk oleh Pak Indra. Jadi ini sesi kedua ya, sesi kedua dari konferensi pers. Sesi kedua ini saya menjabarkan kemarin seperti yang kemarin saya jabarkan, tanggal 27 sudah dibuat surat gugatannya, tanggal 28 hari ini tadi siang
saya sudah mendaftarkan surat gugatannya ke IKOT Mahkamah Agung Pengadilan yang ditujukan kepada Pengadilan Jakarta Pusat. Tinggal menunggu, karena baru didaftarkan di IKOT, jadi tinggal menunggu nomor perkaranya. Mungkin besok nomor perkaranya bisa masuk, jadi rela AC menyusul, nggak lama kemudian panggilannya untuk sidang, langsung dimulai proses upaya hukum tersebut. Saya nggak mau bicara di sini permasalahan-masalah isi dari materi surat gugatan tersebut, karena lebih baik kita lihat saja perkembangan nanti sama-sama. Tidak di atas langit ada langit, cuma sombong milik Allah, Allah sudah menjadi. Tapi jangan pandang sebelah mata orang yang kita anggap remeh, karena tanpa kita tidak tahu orang itu siapa, tak kenal maka kata saya, penyesalan datang kemudian. Itu pesan dari saya. Mungkin ada yang tambahkan oleh rekan-rekan saya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DPD IKM Kota Tangerang, yang saya hormati Ketua Tim Hukum Bapak Daniel Mandona FH dan rekan-rekan lainnya. Mobil khusus kepada teman-teman atau rekan-rekan dari DPC, barangkali juga ada dari media yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua yang sudah memberikan kepercayaan menunjuk kami untuk membela kepentingan hukum beliau yang dizolimi oleh sebuah keputusan yang dilakukan oleh DPP IKM Pusat. Untuk itu kami sudah mempelajari semua berkas atau dokumen yang beliau serahkan kepada kami. Tim hukum sudah melakukan gerak cepat dengan membuat suatu materi gugatan yang akan kami layangkan, yang sudah kami layangkan pada hari ini. Tentang materi gugatannya mungkin tidak etis kita bicarakan di sini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua, nanti di persidangan lah yang akan menentukan siapa yang salah dan benar dalam sebuah keputusan yang menurut kami di luar koridor aturan perundang-undangan. Barangkali sementara itu dulu yang kami sampaikan. Mungkin teman-teman saya ada yang menyampaikan. Baik. Pertama-tama kami di sini selaku kuasa hukum dari Bapak Indra Jaya, di mana berdasarkan SK pengangkatan yang telah dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 atas jabatan selaku Ketua DPD IKM Kota Tangerang. Baik, kami akan sampaikan di sini mengapa kami lakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hak-hak daripada ini, yaitu dengan menempuh jalur pengadilan. Yang pertama kami sampaikan di sini, yang pertama satu, mengenai surat peringatan yang dilayangkan oleh DPP IKM, yaitu Ketua Umum Bapak Fadlizon, telah memberikan surat peringatan kepada Bapak Indra Jaya, yaitu klien kami, tertanggal 27 Agustus 2020, di mana klien kami sangat tidak mengetahui bahwa atas dasar apa klien kami dilakukan penyuratan, yaitu melalui surat peringatan. Oleh karenanya, dengan etikat yang baik, dengan niat yang baik, dan dengan berhati lapang dada, maka klien kami menyampaikan terhadap surat peringatan, dan klien kami telah memberikan jawaban atas klarifikasi surat peringatan tertanggal 8 September 2020. Setelah klien kami memberikan surat klarifikasi terhadap surat peringatan yang diberikan oleh DPP IKM kepada klien kami selaku Ketua DPD IKM Kota Tangerang, maka klien kami mendapati surat, yaitu surat atas pencabutan SK pencabutan
pemberhentian DPD IKM Kota Tangerang, di mana itu dilakukan secara sepihak tanpa melakukan suatu perbincangan dan musyawarah secara memanggil. Jadi ini sangat dirugikan sekali kepada klien kami. Kenapa? Karena surat yang dikeluarkan atas surat pemberhentian SK kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang diterbitkan tanggal 29 Desember 2020. Oke, maka terhadap segala apa yang telah dilakukan, oleh karenanya kami selaku tim kuasa hukum yang mana telah diberi kesempatan oleh Bapak Indra Jaya, diberi kepercayaan penuh, kami gunakan upaya-upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, cukup untuk saya. Kurang lebihnya rekan saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabroni SH dari tim kuasa hukum juga ingin menambahkan bahwa atas dicabutnya SK pencabutan tersebut dan dampak dari kerugian dari pencabutan tersebut, klien kami telah melakukan upaya-upaya di luar litigasi, baik itu sifatnya mediasi, musyawarah, dan lain sebagainya atau surat menyurat. Nah, jika semua pintu upaya tersebut sudah ditutup, tidak ada jalan lain. Kita ketemu pada puncaknya keadilan, yaitu di pengadilan. Terima kasih. Ya, sedikit saya tambahkan lagi bagi wartawan yang sedang meliput untuk bisa menyampaikan kepada warga Minangkabau yang ada di seluruh negeri. Saya sebagai ketua tidak bisa berprinsip, saya berprinsip kalau kita dicubit, kita menggigit. Dicubit seberapa sakitnya, tapi kalau digigit sampai daging akan kami makan. Jadi bukan hanya perdata saja yang akan saya ambil, pidana pun akan saya ambil. Saya akan mengambil upaya hukum pidana. Bahannya apa? Kita lihat nanti di session press release yang selanjutnya. Jadi upaya hukum, segala upaya hukum akan kita ambil. Sementara untuk saat ini kita ambil perdata, dalam waktu dekat lagi kita akan mengambil upaya hukum pidana. Jadi kita tegakkan keadilan seadil-adilnya. Semoga apa yang diinginkan oleh klien kami, Pak Indra Jaya, dan apa yang menjadi tanggung jawab kami selaku kuasa hukum bisa mencapai semua dengan baik dan benar berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Daniel. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan yang ingin bertanya, mumpung kita masih bisa jawab di sini. Ya, apa saja bahan-bahan nanti yang dipersiapkan di persidangan? Kenapa? Apa saja yang dipersiapkan nanti untuk di persidangan? Bahan-bahan apa saja yang dipersiapkan nanti bahan-bahan di persidangan? Seperti biasa, kita menggugat dalam gugatan perdata itu bahan-bahannya tentu harus ada bukti, harus ada surat gugatannya. Nanti teknisnya itu dipanggil, nanti kita dapat nomor perkara, relaas panggilan dipanggil, kita mulai sidang, mungkin mediasi dulu, selesai mediasi, kemudian kalau tidak tercapai baru dibalas oleh tergugat, balasan gugatan kita. Kalau nanti kita jawab lagi dengan replik, baru dijawab dengan replik, di situ nanti hakim menilai. Dan bahan-bahan itu masih kami rahasiakan, karena nanti di pengadilan lah. Silakan wartawan undang teman-teman yang lain. Saya menghimbau, ini berita menurut saya sangat bagus,
bisa diliput nantinya pada saat persidangan. Dan saya siap diwawancarai. Ada lagi? Sorry Pak. Iya Pak. Iskandar dari MMC Pak. Jadi dari proses keluarnya surat peringatan, peringatan pertama ya, hingga terbitnya surat pencabutan SK, kemudian berlanjut DPP mengirimkan surat mediasi dan sebagainya sampai hari ini, apakah sudah pernah ada komunikasi dengan Ketua Umum maupun Sekjen gitu Pak? Kalau itu saya limpahkan ke Ketua untuk menjawab. Saya merasa nggak ada mediasi atau musyawarah dari kepada klien saya tanyakan, ada nggak merasa musyawarah dari DPP untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, terima kasih Pak Iskandar ya dari MMC, bahwa kita dapatkan surat peringatan di tanggal 27 Agustus 2020. Habis itu kita menjawab surat peringatan tersebut dengan surat klarifikasi di tanggal 8 September, dan kita terus melakukan komunikasi, tapi tidak ada yang bisa kita komunikasikan. Bahkan kita sudah ketemu dengan beberapa waketum, pendiri, penasehat, termasuk ketua harian. Semuanya tidak merespon, semua pintunya ditutup. Jadi ini yang kita lakukan. Maka perlu saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Minangkabau di seluruh negeri, ini bukan untuk perpecahan, tapi inilah awal suatu kebaikan kita membangun sebuah persatuan yang baik, yang mendasar kepada akidah kita. Benar, katakan benar. Jadi itu Pak Iskandar. Jadi kita sudah lakukan komunikasi, mediasi, kita coba, tapi tetap dari pihak Sekjen dengan Ketua Umum tidak mau menemui kita dan tidak mau mencabut. Saya dengar ya kan, sampai dengan terakhir kita juga ketemu dengan Ketua Harian. Ketua Harian juga tidak mau merespon ini dengan baik. Jadi ini terpaksa kita lakukan karena memang sebuah keadilan ya harus kita buktikan di meja hijau. Itu yang dapat kita jawab. Ada Pak Wakak mau nyampaikan kemana? Cukup. Jadi itu ya, cukup ya. Penasihat ada mau nyampaikan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Max, penasehat DPD IKM Kota Tangerang. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ketua tim hukum yang telah melakukan pengkajian hukum celah-celah mana yang akan diambil, langkah-langkah apa yang akan diambil. Terima kasih untuk tim hukum DPD IKM Kota Tangerang yang telah mengkaji. Sekali lagi saya jelaskan dan saya sangat mendukung tindakan dari DPD IKM Kota Tangerang yang menaikkan kasus ini, menaikkan perkara ini ke pengadilan. Tadi siang sudah dinaikkan. Ini terjadi karena memang backlog komunikasi antara DPP dan DPD seolah-olah ditutup, dan kita dari sangat sayangkan bahwa DPD tidak bisa komunikasi langsung dengan Ketum untuk menjelaskan. Padahal dalam klarifikasi sudah dijelaskan, sepertinya klarifikasi yang dikirimkan itu ke semua pengurus, penasehat dan pendiri, seolah-olah tidak ada yang tahu dan tidak ada yang baca. Dan langkah ini adalah langkah terakhir yang harus dilakukan untuk menegakkan kebenaran, untuk membangkitkan marwah Minang. Mudah-mudahan orang Minang di seluruh Indonesia bisa kompak, saciok baknyo ayam sadan tiang baknyo basi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Penasehat. Dan lagi cukup ya? Cukup ya? Jadi hari ini saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di seluruh negeri bahwa yang kami lakukan hanyalah untuk memperjuangkan sebuah kebenaran dan sebuah keadilan. Semoga hal ini jadi catatan, jadi pelajaran buat kita semua dalam menjalankan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar dan aturan main di organisasi agar tidak salah menggunakan posisi jabatan kita sebagai petinggi-petinggi di organisasi. Dan saya juga menghimbau kepada para sesepuh, para pemimpin-pemimpin organisasi Minang, marilah sama-sama kita melihat ini secara bijak. Kita perhatikan ini secara baik agar tidak salah ditafsirkan. Tidak ada niat kami untuk memecah belah. Niat kami hanya ingin mempersatukan seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Tangerang dan bahkan di seluruh negeri, agar semua persatuan yang kita jalin dapat membangun dan menumbuhkan sinergi ekonomi dari daerah ke daerah. Hal ini saya juga menyampaikan kepada pengurus-pengurus DPP seperti yang sudah disampaikan oleh tim hukum kami tadi. Tentu proses pengadilan sudah dimasukkan kepada ikotnya Mahkamah Agung dan akan menunggu proses peradilan, dan secara perdata kita sudah lakukan, insya Allah pidana pun akan kita kejar, karena di Minangkabau adek basan di sarak basan di kitabullah. Kitabullah menganjurkan benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi itu yang perlu jadi catatan di kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.